Pendidikan kesehatan adalah tindakan memberikan pengertian kepada klien atau keluarga klien mengenai masalah kesehatan yang dialami oleh klien, serta tindak lanjut yang akan diterima oleh klien, serta hal-hal yang harus diperhatikan oleh keluarga klien untuk mempercepat penyembuhan klien. Tujuan pendidikan kesehatan adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada klien dan keluarganya mengenai suatu masalah kesehatan serta hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah kesehatan tersebut. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pendidikan kesehatan adalah yang pertama media pendidikan kesehatan, bisa berupa leaflet atau lembar balik atau bisa berupa poster. Kemudian bisa juga menggunakan buku catatan. Ada 3 tahapan dalam melakukan pendidikan kesehatan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penutup. Pada tahapan pembukaan, ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengucapkan salam, yang kedua memperkenalkan diri, yang ketiga menyampaikan tentang tujuan pokok materi, yang keempat menyampaikan pokok pembahasan, dan yang kelima adalah kontrak waktu. Pada tahapan pelaksanaan, ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyampaian materi atau menjelaskan pengertian. Yang kedua adalah menjelaskan penyebab. Yang ketiga menjelaskan tanda dan gejala. Yang keempat menjelaskan faktor risiko. Dan yang kelima adalah menjelaskan upaya pencegahan. Pada tahap penutup, ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tanya jawab. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Yang keempat, menyampaikan kesimpulan materi. Dan yang kelima, mengakhiri pertemuan dan mengucapkan salam. Assalamualaikum Ibu Jum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Desma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Jum? Alhamdulillah baik ya. Iya. Jadi perkenalkan, saya Arni Puspita, perawat dari Puskesmas Melati. Saya dengar dan dapat informasi dari petugas Puskesmas yang datang sebelumnya bahwa Bu Jum itu tensinya 150/95. Kemudian Ibu Jum katanya sering mengalami sakit kepala ya? Iya. Apa sekarang masih sering sakit kepalanya Bu Jum? Masih. Kalau di sini daerah kuduknya di sini masih sering kaku-kaku? Iya. Iya, jadi Bu Jum, saya datang ke sini untuk mengukur kembali tekanan darah untuk memastikan apakah tekanan darahnya masih sama seperti sebelumnya atau mungkin menurun atau mungkin naik. Kita akan bincang-bincang selama kurang lebih 15 menit. Apa Ibu Jum bersedia? Sedih. Oh iya. Baik Bu Jum, saya ukur dulu tekanan darahnya. Ya, ini sudah diukur tadi tekanan darahnya. Hasilnya masih 150/90. Jadi tekanan darahnya Ibu Jum ini masih tinggi. Iya. Ya, jadi Ibu Jum, Isma, saya mau jelaskan sedikit tentang apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi kita tahu bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah keadaan di mana kalau tekanan darah kita itu lebih dari 140/90. Ya. Kemudian hipertensi ini merupakan penyebab kematian, tetapi seringkali orang tidak merasakan gejalanya. Jadi tidak ada tanda-tanda atau gejala kalau kita lagi tekanan darah tinggi. Nah, beruntung tadi kalau Ibu Jum itu merasa ada sakit kepala, kemudian ada kaku di kuduk, itu artinya ada tanda dan gejala, sehingga Ibu Jum bisa memeriksakan kesehatannya lebih dini, ya. Ya, jadi ada faktor resiko hipertensi. Ya, jadi ada 2. Yang pertama itu resiko yang tidak bisa diubah, yang kedua resiko yang dapat diubah. Kalau resiko yang tidak dapat diubah, contohnya umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Kalau umur kan kita tidak bisa ubah ya, jenis kelamin juga kita tidak bisa ubah.
Kemudian riwayat keluarga juga tidak bisa diubah. Contohnya kita punya orang tua, bapak atau mama atau nenek sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya, itu juga kita tidak bisa ubah dan itu bisa itu bisa turun ke kita. Kemudian kalau faktor resiko yang bisa diubah ada banyak, contohnya kegemukan, kemudian merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, kemudian konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol berlebih, dan stres. Nah, kegemukan kan bisa kita ubah ya, dengan cara mungkin kita olahraga atau latihan aktivitas fisik. Merokok kan juga bisa diubah, kita bisa berhenti merokok atau bisa dikurangin rokoknya. Nah, kemudian aktivitas fisik kita bisa melakukan olahraga ringan yang kira-kira bisa menurunkan stres kita atau menurunkan tekanan darah kita. Kemudian konsumsi garam berlebih. Ya, jadi kalau kita memasak di rumah, usahakan garamnya tidak terlalu banyak ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit berapa sih seharusnya kita mengkonsumsi garam itu dalam sehari. Kemudian kurangin konsumsi alkohol. Kemudian stres juga. Jadi meskipun stres itu susah diubah ya, stres itu susah dihilangkan, tetapi minimal kita tahu bahwa ini bisa memicu naiknya tekanan darah saya. Jadi karena kita tahu bahwa stres itu bisa memicu naiknya tekanan darah, jadi kita berusaha untuk mengurangi stres kita. Ya, jadi itu tadi bincang-bincang kita Bu Jum, De Isma, terkait dengan hipertensi. Ada yang kita mau tanyakan? Iya. Saya bertanya, selain makanan apa yang saya konsumsi supaya bisa menurunkan tekanan darah? Jadi makanan apa yang harusnya kita konsumsi untuk menurunkan tekanan darah? Iya, jadi bagus sekali pertanyaannya Bu Jum. Jadi kalau makanan itu kan prinsipnya kalau dia asin itu harus kita kurangi. Contohnya apa? Contohnya mungkin seperti ikan asin. Ya, mungkin Bu Isma sering makan ikan asin? Sering. Nah, itu harus dikurangin. Meskipun mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi dikurangin ya. Kemudian makanan-makanan yang jeroan yang digoreng lama, apalagi kalau minyaknya sudah warna coklat atau bahkan hitam. Kemudian daging-dagingan, kemudian jajan-jajan di pinggir jalan seperti tahu isi atau gorengan, itu harus kita kurangi. Termasuk juga kalau kita masak sayur atau masak ikan, itu garamnya harus secukupnya saja, karena kalau terlalu berlebihan itu juga bisa menaikkan tekanan darahnya Bu Jum, dan mungkin tekanan darah seluruh anggota keluarga. Iya. Ada yang mau ditanyakan yang lain Bu Jum? Saya kira cukup. Iya, cukup. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya yang mau bertanya, boleh ya? Iya. Tadi kan kita sudah cerita tentang apa itu hipertensi atau tekanan darah, kemudian tanda-tandanya atau gejalanya, sampai pada faktor risikonya. Nah, kira-kira kalau Bu Jum ada keluhan sakit kepala atau merasa kuduknya kaku, itu bagaimana seharusnya? Ini harusnya olahraga. Ya, betul. Iya, itu ini menurunkan tensi. Ya, ya, Kurangi makanan yang asin-asin. ya, betul. Apalagi Bu? Dan ya, bisa juga rutin periksakan Diperiksa ke puskesmas. Ya, kalau ada mungkin dokter keluarga atau perawat keluarga bisa memeriksakan. Bisa ke puskesmas setiap hari Sabtu, kan ada ini yang programnya Puskesmas Prolanis. Nah, bisa kita periksakan. Atau di luar dari hari Sabtu pun bisa. iya. Ya, kalau ada keluhannya silahkan ke puskesmas. Nah,
Jadi setelah kita berbincang-bincang tadi, kita menyimpulkan bahwa hipertensi itu kalau tekanan darahnya di atas 140/90. ya bagus sekali 140/90. Kemudian cara mengurangi tekanan darah atau menurunkan tekanan darah salah satunya dengan Cara berolahraga, kemudian kanan mengurangi makanan yang asin-asin, bagus sekali Bu. Apalagi sering periksa ya sering memeriksakan tekanan darah tekanan darahnya ke puskesmas. puskesmas, bagus sekali Bu. Kemudian konsumsi sayur dan buah. Buahnya tidak mesti buah yang mahal, bisa buah-buah lokal yang dapat dijumpai di pasaran. Contohnya pisang kan gampang didapat, pepaya gampang didapat, bisa dikonsumsi. Ya, baik, kita cukupkan bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih atas keluangan waktunya Bu Jum dengan Deisma. Saya pamit pulang dulu, mau ke puskesmas kembali. Assalamualaikum. Makasih. Ya. Demikian video teknik pendidikan kesehatan pada keluarga. Semoga bermanfaat.